Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurdiansyah dengan NEM 2211048, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Hari ini kita akan belajar bersama. Jadi lupakan sejenak kenangan lama dan fokus saja pada video ini, karena kami janji materi ini nggak akan bikin patah hati. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Yang pertama yaitu pengertian amanah dan jujur. Secara bahasa, amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab amnatanya, berarti aman, tenteram, tenang, dan hilang rasa takut. Sedangkan secara istilah amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah SWT, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa 4:58 tentang amanah sebagai berikut. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'imma ya'idhukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Berdasarkan pengertian amanat secara istilah tersebut, terdapat 3 cakupan amanat, yaitu amanah terhadap Allah SWT, sesama manusia, dan diri sendiri. Amanah kepada Allah SWT. Amanah yang dimaksudkan di sini adalah tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. Tugas-tugas ini sebelumnya Allah tawarkan kepada langit, bumi, dan gunung untuk menjalankannya, seperti amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada sesama manusia adalah segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya, baik dalam bentuk materi ataupun non-materi. Amanah yang berbentuk materi misalnya menitipkan benda atau harta kepada seseorang, seperti memberi pinjaman, hutang, atau lainnya. Misalnya amanah sebagai seorang ketua kelas, seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua kelas harus bisa memimpin teman-teman DI kelasnya, menyampaikan aspirasi teman-temannya kepada guru, membagi tugas kebersihan kelas, dan lain-lain. Amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri adalah tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya. Misalnya anggota tubuh, kesempatan, kesehatan, ilmu, harta, dan lain sebagainya. Contoh pelaksanaan amanah terhadap diri sendiri diantaranya adalah menjaga kesehatan. Kesehatan adalah amanah yang diberikan Allah SWT. Karenanya kesehatan itu harus dijaga dan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Di masa pandemi COVID-19 yang lalu misalnya, seseorang yang menjaga amanah kesehatan yang dimilikinya, ia akan selalu melaksanakan 3 meter, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pembahasan selanjutnya mengenai cara berperilaku amanah dan jujur. Amanah dan jujur merupakan akhlak yang sangat penting dalam kehidupan. 2 akhlak mulia ini menjadi fondasi utama dalam bermuamalah atau hubungan antar sesama manusia. Hubungan sosial yang dibangun di atas nilai-nilai amanat dan kejujuran akan melahirkan kepercayaan terhadap sesama. Coba baca dan perhatikan kisah Nabi Muhammad SAW.
ke kebun keuming, mawa suya mikul pacul. Kita begawe bersame-same. Kita nebas lalang macul rumput. Biarlah leteh kebunlah bersih. Sikap amanah dan jujur harus dibiasakan sejak sedini mungkin. Kepercayaan itu juga tidak bisa didapatkan secara instan. Sikap amanah dan jujur harus dimiliki dalam jangka yang cukup lama dan teruji dalam berbagai situasi. Setelah itu barulah kepercayaan dari orang lain bisa didapatkan. Berikut ini beberapa cara agar bisa berperilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Yang kedua, menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Yang keempat, melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Dan berikut ini ada beberapa cara yang bisa berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Mengetahui terhadap segala yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia. Yang kedua, meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain. Ketiga yaitu, meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Keempat yakni, terbiasa berkata benar, sesuai antara yang dipikirkan, yang dikatakan, dan yang dilakukan. Dan yang kelima, menghindari perkataan bohong, walaupun hanya sebagai candaan. Nah, itulah cara kita agar bisa berperilaku amanah dan jujur dalam sehari-hari. Penjelasan selanjutnya mengenai hikmah sikap amanah dan jujur bagi masa depan generasi muda. Sikap amanah dan jujur memiliki manfaat yang bersifat vertikal sekaligus horizontal. Manfaat vertikal berupa peningkatan keimanan kepada Allah. SWT, orang yang menjaga amanah dan kejujuran menunjukkan bahwa dirinya memiliki keyakinan bahwa Allah SWT yang Maha Mengetahui, Maha Melihat, dan Maha Mendengar terhadap segala yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan manusia. Sementara manfaat horizontal sifat amanah dan jujur adalah meningkatnya kepercayaan dari orang lain. Orang yang selalu menjaga amanah dan kejujuran akan mendapatkan kepercayaan yang besar dari orang-orang di sekitarnya, seperti teman, orang tua, guru, dan lain-lain. Kepercayaan dari banyak orang akan menghasilkan banyak pula kebaikan yang dapat diperoleh orang tersebut. Dijelas pada surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. dalam ayat ini Allah SWT yang memang memerintahkan kepada orang mukmin untuk senantiasa melaksanakan amal dan juga pekerjaan mereka dengan sikap yang jujur, cermat, hadir, dan ikhlas karena Allah SWT. Hal tersebut bukan hanya kepada urusan yang ada hubungannya atau kaitannya dengan agama saja, tetapi pada semua bidang pekerjaan dan juga segala urusan kehidupan duniawi dalam seorang mukmin.
Berikut ini adalah manfaat yang bisa diperoleh bagi orang yang berlaku amanah dan jujur. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Yang kedua, terhindar dari sifat munafik. Yang ketiga, mendapat kepercayaan dari banyak orang. Yang keempat, memperoleh kebaikan dunia. Dan yang terakhir, merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Selesai sudah penyampaian video ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari video ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.